Universitas Balikpapan tentu saja menyadari bahwa ketika Kalimantan menjadi ibu kota, tentu saja yang terdepan adalah Universitas Balikpapan. Dan hingga saat ini Universitas Balikpapan adalah salah satu universitas di Indonesia yang senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait bagaimana dengan pengembangan IKN. Timur itu karena 3 hal. Yang pertama, IKN kita yang lama itu banjirnya tidak bisa diatasi, polusi tidak bisa diatasi, dan macet tidak bisa diatasi. Sehingga paradigma itulah sampai pemerintah mencari satu tempat yang pas, termasuk juga misalnya kalau ada bencana bisa bisa ditanggulangi, dan Kaltim dalam hal ini Penajam Pasir Utara menjadi pilihan. Sebagai sivitas akademika di perguruan tinggi, saya selalu dalam memperjuangkan sesuatu itu selalu hal-hal yang mendasar. Jadi yang saya kawal sekarang seperti ini, IKN kita itu harus terbebas dari banjir, terbebas dari macet, terbebas dari polusi. Pak Isradi, ada ya, harapan Bapak sebagai ini hanya insight, jangan dipolitiki nggak apa-apa dengan isu pindahnya IKN. Apa harapan Bapak sebagai orang Kaltim? Kami semua di sini bersinergi baik dengan masyarakat adat, kemudian hari Jumat ini kami juga bertiga rencana Rektor ITK, Rektor ITS untuk berbicara bagaimana peran perguruan tinggi dalam pembangunan IKN. Juga dengan Pak Basuki kita pernah diskusi bahwa Forum Dekan Teknik Indonesia punya ide yang selama ini belum tercantumkan, Blue City. Tapi saat itu waktu kita di acara FDT, Pak Basuki ya sudah sampaikan. Kami hanya mohon ke Pak Menteri kalau memungkinkan, karena saya lihat sukses tidaknya IKN ini menjadi IKN yang bebas banjir, bebas macet, bebas polusi, dan bebas bencana, ini adalah tanggung jawab insinyur Indonesia. Dan Pak Basuki, Pak Menteri sebagai Dewan Penasihat kami butuh bimbingan. Kalau Pak Jokowi menunjuk Persatuan Insinyur Indonesia sebagai salah satu asosiasi, maka mari kita jemput kepercayaan itu. Yang pasti saya selaku Ketua PI berdasarkan kajian yang mendalam, pembangunan IKN yang baru di Kalimantan Timur adalah solusi untuk kebaikan bangsa ke depan. Makasih banyak Pak Menteri. Oke, makasih Pak. Itu semua kan nanti tergantung pada undang-undang yang sedang diprolegnaskan di DPR. Kita akan siap mengawal juga nih Pak Basuki ya, dan Pak Andi, Bu Heti, Pak hari Jumat nih. Insyaallah. Ada Bu Heti Pak ya sini ya. Ya, kami beliau wakil Kaltim, jadi harus bertanggung jawab. Insya Allah Persatuan Insinyur Indonesia harus yang terdepan dalam mensukseskan Kaltim sebagai IKN. Makasih Pak Menteri. Makasih Pak Hadi, makasih Bu Hatifa. Baca visi daripada IKN itu dikatakan green, forest, sustainable. Nah, kita ada celahnya. Kita diskusi dengan Forum Dekan Teknik Indonesia. Lebih 100 dekan bicara, menganalisis, dan lain-lain. Kita lihat dulu salah satu visinya. Oh, visi yang disampaikan oleh pemerintah ternyata lemah. Tidak ada Blue City. Blue City adalah sebuah konsep kemaritiman. Kenapa Forum Dekan Teknik Indonesia bicara Blue City? Yang tentu saja saya dalam kapasitas selaku dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan. Ya karena kan Kaltim ini dilewati oleh Alki 2. Ya. Nah, sebagai area yang kalau misalnya masa lalu, kenapa misalnya Malaka Jaya, itu kan Alki 1. Nah, inilah yang kami mencoba menyampaikan, merumuskan bahwa Alki 2 itu ada. Dalam satu diskusi dengan yang dilaksanakan oleh Dirjen Dikti dengan Forum Dekan Teknik Indonesia, kita sampaikan ke Pak Menteri PUPR. Ternyata dia meresponi bahwa akan rencana ke sana. Meskipun secara saat itu belum terlalu detail, dia sampaikan bahwa akan ada pelabuhan. Yang menjadi catatan di Indonesia dan di dunia, tidak ada satu pun negara yang maju, tidak ada ibu kota yang menjadi ibu kota tanpa pelabuhan besar. Dan ini momennya sekarang, bahwa dengan Alki 2, kebangkitan ekonomi Indonesia itu akan dimulai jika itu dilakukan secara untuk IKN di BU. Ya, saya baca tadi pagi. Ya. Ini
Ini kebetulan ada Pak Nisam nih, waktu terkait IKN, kebetulan beliau ketua FDTI juga ada ide tentang Blue City tuh terkait laut. Bagaimana Prof Nisam? Mungkin sebelum mulai. Ya Pak Menteri, jadi teman-teman Forum Dekan Teknik ini juga siap membackup sepenuhnya upaya pemerintah untuk membangun IKN ini. Jadi kita sangat ingin supaya karya-karya dari perguruan tinggi ini masuk ke dalam ibu kota negara. Di konsep untuk memasukkan unsur maritim itu saya rasa sangat penting karena itu pas di poros Alki 2 Pak Menteri. Jadi orientasi pada pembangunan maritim akan sangat positif ke depannya. Jadi benua maritim di fungsi ibu kota sebagai simbol hakikat negara maritim itu perlu sekali dikawal dengan berbagai teknologi dan orientasi industri maupun orientasi layanannya. Ya, saya kira yang pemenang sayembara, yang limba apa itu ya, judulnya itu juga ada konsep Blue City-nya, karena kami pun menyiapkan beberapa lokasi bendungan. Yang besar kan bendungan Batu Lepek, nanti untuk sumber air minumnya, sumber air bersihnya. Tapi ada beberapa bendungan lainnya yang lebih kecil, saya pikir untuk estetikanya kota, jadi kayak Blue City-nya. IKN merupakan anugerah, sehingga kami di FDTI di bawah pimpinan Prof Nisam menyatakan bahwa keputusan untuk memindahkan IKN ke Kalimantan Timur adalah langkah yang tepat. Dan itu luar biasa. Itu rahmat untuk bangsa Indonesia hari ini dan ke depan. Sehingga kami dalam setiap langkah, dalam setiap nafas selalu memikirkan IKN. Karena kami tahu, kali kami berhasil memperjuangkannya secara bersama-sama, maka tentu saja amal jariah akan datang terus untuk kebaikan bangsa dan negara. Saya berharap Universitas Balikpapan bisa terus bersinergi dengan seluruh mitranya dan memanfaatkan peluang pengembangan IKN di Kaltim ini melalui Tridharma Kampus Merdeka, menyiapkan sumber daya manusia unggul dan inovasi untuk IKN dan untuk Indonesia. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Rektor, Pak Isradi, dan dukungan dari yayasan yang sangat kuat, bisa membawa Unisba untuk menjadi PTS yang unggul, berdaya saing, menjadi mata air bagi pengembangan kota Balikpapan, ibu kota negara baru, maupun Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua aku yakin keputusan Presiden memindahkan IKN ke Kalimantan Timur sangat bagus untuk bangsa dan negara ke depan, sangat bagus untuk anak cucu kita ke depan, sehingga ke depan meskipun kita sudah telah tiada dan kita punya kontribusi sekecil apapun untuk IKN itu, karena memang kejayaan bangsa dan negara, insya Allah barokah. Mohon izin kepada Bapak Gubernur, Bapak Rektor, Bapak Pembina, mari kita bersinergi. Karena kebangkitan nasional kedua telah lahir. Mudah-mudahan IKN segera terwujud dan mudah-mudahan Indonesia semakin maju. Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan, hari ini berkunjung ke lokasi calon ibu kota negara. Dan kebetulan Bapak Wakil Bupati berkenan ada waktu untuk sama-sama meninjau lokasi. Alhamdulillah, yang pasti sebagai warga Kalimantan Timur, kami berdoa mudah-mudahan groundbreaking pembangunan IKN segera terwujud. Mungkin ada komentar Pak Wakil Bupati. Terima kasih atas kunjungan Pak Rektor. Mudah-mudahan kunjungan Pak Rektor Uniba ini ya dapat memberikan masukan-masukan yang konstruktif demi kemajuan rencana pengembangan IKN ke depannya, sehingga mampu berkontribusi dalam mempersiapkan SDM untuk bisa berkompetisi di nantinya di IKN ini. Iya, siap. Pernah waktu sini Pak Munawar Baik di sini, dia rasa yang di timur perasaan ini bagaimana sih mau pasukan yang tetap memang
Oh iya. Dari Rektor Universitas Negeri Balikpapan, Profesor Isradi Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan di Balikpapan, paling dekat di ibu kota negara. Sudah sempat diskusi dengan Prof. Panut juga. Kalau memungkinkan, karena forum rektor adalah suatu forum yang strategis, ini kemudian berdasarkan kajian, saya juga kebetulan saat ini masih Sekjen Dekan Teknik Indonesia bersama Prof. Nisan yang Ketua FDTI. Ini berharap kepada forum rektor, setidaknya ada juga satu momen untuk membahas IKN secara khusus. Karena kalau kita lihat sudah dikaji secara mendalam oleh para pakar selama 4-5 tahun, nah ini kita harus memberi bobot bagaimana kegiatan ini sukses. Prof. Isradi Zainal, untuk Pak Isradi ya tentang IKN. Ya, saya kira bisa nanti kita adakan forum yang besar begitu ya untuk melakukan kajian guna memberikan masukan-masukan terhadap rencana IKN ini agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bagaimana kita menyelamatkan lingkungan dan juga penggunaan energi yang melimpah di Kalimantan, baik itu energi terbarukan maupun yang lain-lain lah. Saya kira banyak sekali ini pakar-pakar yang ada di FRI untuk bisa berperan merencanakan IKN yang hebat, yang luar biasa dan yang menjadi percontohan begitu. Kalau kita bicara kebangkitan ekonomi nasional atau pemulihan ekonomi nasional atau menjadikan ekonomi nasional kita ke depan semakin bagus, saya melihat justru strategi G2 dan langkah inovasi Presiden Jokowi dan timnya memilih IKN di seputar atau sekitar Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara yang saya biasa istilahkan sepaku negara kalau disingkat, atau Paku Negara, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara sebagai langkah yang strategis. Kenapa? Karena menurut Bappenas pemindahan itu bisa menaikkan perekonomian Indonesia 0,1 sampai 0,2%. Para pakar atau Prof. Bambang yang juga mantan ketua Bappenas, Menristek, juga menyampaikan bahwa pemindahan itu bisa mengurai meningkatkan perdagangan antar wilayah bahkan di atas 50%. Dan satu hal, ini yang biasa kadang-kadang pakar tata kota biasa salah pengertian bahwa kenapa jauh-jauh? Ya harus jauh dong, karena di Indonesia ada ketidakseimbangan perekonomian antara Jawa dan luar Jawa. Dan hanya dengan memindahkan IKN keluar Pulau Jawa dalam artian pusat pemerintahnya, itu sebagai solusi. Saya lah yang meminta kepada Dekan Teknik Indonesia untuk mendukung IKN. Hanya menambah satu konsep, IKN harus ada. Setelah itu saya terpilih rektor, kemudian bergabung dengan forum rektor Persatuan Muslim Indonesia. Ke kampus ya. Oke. Harapkan Adinda banyak berperanan dalam rangka bagaimana kedepannya menjadikan Balikpapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Amin. Dan tentunya sebagai ibu kota negara kita harapkan Adinda nanti harus masuk salah satu daripada pengampu daripada ibu kota negara itu. Artinya apa? Bapak harus menjadi pemain di situ, Pak. Persilakan kepada Dr. Isradi Zainal yang juga adalah rektor Universitas Balikpapan untuk memulai paparannya. Saya persilakan. Pada siang hari ini kita akan bicara terkait IKN atau Ibu Kota Negara dan dikhususkan terkait pendidikan tinggi teknik. Nah, terkait pendidikan tinggi teknik ini saya
dalam kaitannya dengan lembaga ini adalah Sekjen Tekan Teknik se-Indonesia. Saya bisa sampaikan barangkali bahwa berlanjut dengan pertemuan di Bali, kemudian pertemuan di Balikpapan, kita sekali lagi menegaskan kembali bahwa Forum Tekan Teknik Indonesia bersiap dan bersedia untuk mengawal dan menata IKN. Pada kesempatan ini saya minta pandangan dari teman-teman, kira-kira bagaimana cara memformulasikan dukungan pendidikan tinggi teknik, dukungan Forum Tekan Teknik Indonesia terkait IKN ini. Nah, bermitralah dengan industri, bermitralah dengan Pemda, termasuk di dalam membangun ibu kota negara. Ini harus kita tanyakan betul, apa yang mereka butuhkan, kita berikan jawaban. Ketika kita bicara bagaimana membangkitkan ekonomi nasional, ada salah satu inovasi Pak Jokowi yang kalau saya secara pribadi apresiasi secara besar. Apa itu? Penunjukan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Nah, ini suatu momen untuk membangkitkan ekonomi nasional, dan dalam perspektif ekonomi saya memandang itu menguntungkan. Dari perspektif sosial dan budaya itu menguntungkan, yang tentu saja akan berdampak pada ekonomi. Kemudian kita tahu bahwa itu satu-satunya cara untuk mengurai padatnya penduduk di Pulau Jawa yang 150-an juta jiwa, padatnya industri di sana, kemudian diurai bagaimana seimbang antara barat dan timur. Pembangunan IKN akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi baru dan kebangkitan keseimbangan Indonesia Barat dan Timur, kemudian pemerataan yang selama ini didengungkan. Apalagi kalau misalnya bicara pertumbuhan ekonomi, kalau kita berbasis pada pertumbuhan ekonomi berbasis green dan blue, maka tidak tertutup kemungkinan kebangkitan ekonomi nasional secara jangka panjang akan dimulai dari Kalimantan Timur. Jadi akan dimulai di sekitar Penajam, Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara yang saya istilahkan dengan sepaku negara. Pak Isradi, ini Pak Isradi kan sebagai seorang tokoh yang sangat aktif untuk mendorong segera terwujudnya Ibu Kota Negara Baru IKN. Seperti apa sih sebenarnya, terutama kemanfaatan atau kontribusi profesi engineer di dalam proyek atau di dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara Baru kita dari Jakarta yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi untuk pindah di daerah Kalimantan Timur. Pak Isradi, siap. Silahkan. Oke. Jadi pertama-tama kita perlu sepakat dulu semua dan yakin bahwa pindahnya IKN ke Kalimantan Timur itu adalah hal yang paling tepat, dan itu satu-satunya cara untuk mengurai kepadatan penduduk di Pulau Jawa 190 juta jiwa, kepadatan industri untuk membangun pusat pertumbuhan baru di Kalimantan Timur yang kebetulan pas di tengah-tengah Indonesia ketika kita tarik dari Sabang sampai Merauke. Saya jika diizinkan mengusulkan nama IKN kita ini dengan sepaku negara. Ya. Kenapa bisa sepaku negara? Sepaku negara ini punya makna bahwa ibu kotanya sepaku, negara adalah singkatan, negara rimba Nusantara. Sepaku negara artinya negara rimba Nusantara, pengembangan daripada nagari rimba Nusa pemenang IKN kemarin, yang kemudian nagari di tempat pemerintahan. Jadi kita berharap IKN baru ini hanya tempat pemerintahan, bisnis dan lainnya tetap di Jakarta. Rimba itu, nagari ini sebagai green and forest city, antara ada negara berbasis blue city, pusat maritim dan poros maritim dunia. Smart city adalah safety, security, sustainability, kota yang sehat, aman dan berkelanjutan. Modern, kota yang modern dan futuristik. Artistik, artificial intelligence, artificial teknologi, atau kota yang indah, tertata rapi, berbasis teknologi. Sebagai penutup, kalau diizinkan mengizinkan kami menyampaikan, kami mengusulkan sepaku negara atau paku negara adalah salah satu nama ibu kota yang kami usulkan. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terkait IKN, saran dari Pak Danis, Kuliah Putra Pelaksana IKN sekarang. Tadi dia ngajak untuk ke IKN, saya lagi di Jakarta. Ini gimana rencana kita sama-sama, yang akan Bapak dulu sebagai Forum Tekan Teknik Indonesia sudah punya gagasan, mungkin perlu ditulis untuk kita segera untuk kita terbitkan secara bersama-sama. Kalau misalnya sudah ada tulisan supaya segera kita adukan, kita gabungkan. Ya, sebenarnya sangat penting ya perguruan tinggi itu bisa ikut mewarnai IKN, adalah peluang sangat besar bagi kita.
untuk bisa menghilirkan karya-karya dari kampus. Agar kita bisa punya kebanggaan lah bahwa IKN ini adalah karya dari seluruh anak bangsa secara kolaboratif, terutama rekan-rekan dari dunia perguruan tinggi. Dan untuk itu saya menjadi PLT di Sindikti sudah mendorong itu melalui matching fund di PDIK. Nanti teman-teman yang akan punya inovasi yang akan dihilirkan ke IKN, ada kebutuhan di IKN yang perlu mendapatkan kajian dari perguruan tinggi, itu nanti bisa kita kolaborasikan melalui matching fund PDIK. Ya, makasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Pertama terkait usulan bagaimana rancangan undang-undang IKN, kami sudah ada tulisan dan sebentar lagi akan jadi buku, akan kami serahkan ke DPR. Yang kedua, kaitannya dengan IKN, kami ingin itu IKN itu nama ibu kotanya simbol daripada Kalimantan Timur itu sendiri. Kami mengusulkan namanya Paku Nagara. Paku itu adalah singkatan. Kalau dari suku Pasir dan Kutai. Pak itu juga bisa disingkat Penajam Pasir Utara. Ku itu Kutai. Jadi Kutai Kertanegara, Kutai lain masuk semua. Nagara kalau konseptornya itu menyingkat dengan Nagara Rimba Nusa. Dekat teknis seluruh Indonesia mengusulkan Blue City. Kita punya laut yang bagus, punya kemudian perairan atau misalnya sungai-sungai yang bagus. Yang kedua, dengan konsep yang sudah ada, kita itu sepakat IKN ini Green City, IKN ini Forest City. Nah, kalau kita turunkan tadi bersama dengan para rektor, kita sempat diskusi. Jangan pernah berpikir IKN itu akan indah, akan bagus kalau tambang tidak dihentikan. Jadi turunan dari Green City, turunan daripada Forest City, jangan ada tambang di IKN. Dan kami usulkan, ini salah satu masukan yang harus ada di rancangan undang-undang. Jadi kalau misalnya Balikpapan itu perwali, sekarang kalau kita mulai melakukan sesuatu yang besar, di IKN itu tidak boleh ada tambang. Kita tinggal atur apakah di kawasan inti pusat pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, karena itu nonsen. Apalagi kasihan kalau bicara tambang, Kalimantan Timur dapat ampasnya aja. Saya ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan, satu organisasi yang diundang Presiden untuk menyampaikan masukan. Sekali lagi saya sampaikan, Rektor se-Kalimantan Timur tadi, kita sempat ngobrol di ruangan ya Pak ya, Bapak Ibu ya, dengan Bapak Nasya, ini dicatat bahwa Rektor yang hadir di tempat tadi setuju nama Paku Nagara. Itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor Uniba. Nah, oke, ini terkait Prof Mas ya tadi, tanggal 17 Menteri Bappenas itu menyatakan Nusantara. Ya, kami juga karena itu tanggal 17, kami juga bantah tanggal 17. Iya kan? Oh, saya bilang nggak bisa Paku Nagara, karena kalau Paku Nagara ada Nusantara di dalamnya, iya kan? Nah, karena saya bilang waktu itu Paku itu Pasir, Kutai itu Ku itu Kutai, Nagara itu Nagari Rimba Nusantara. Itu konsep untuk membuat IKN aman ke depan, biar tidak kayak Jakarta seperti sekarang. Jadi dari namanya itu sudah ada visinya, tapi karena tanggal 18 sudah ditetapkan sebagai undang-undang, sebagai warga negara yang baik, itu kami harus hormat. Dan apapun itu saya sependapat. Karena apa ya, kalau menurut saya, ini kalau saya jujur aja tidak pernah ada tendensi, saya harus secara ilmiah. Ketika misalnya tanggal 17 masih ada ruang untuk teriak, saya teriak. Ya, tapi ketika misalnya itu sudah diterima, karena ada rezeki yang terbesar sebenarnya, penetapan IKN. Benar Pak Prof Mas Jaya, ini sejarah besar. Bahkan saya rencana sudah membuat tulisan satu, judulnya IKN Nusantara Restorasi Menuju Indonesia Baru. Dan ini harus mulai dari sini. Nah, poinnya di sini, ketika kita bicara restorasi menuju Indonesia Baru, nah kita sama dengan Jepang. Jadi di fokus pembangunan IKN itu jangan lupa, kita harus bangun anak-anak itu mulai dari sekarang. Karena konteksnya IKN dan Indonesia Baru. Mereka harus diberi ilmu, diberi budaya, orang-orang yang cerdas di Kalimantan, yang cerdas di Kaltim, yang cerdas di Penajam, itu dikirim untuk pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isradi Zainal, rombongan dari Kalimantan University Consortium. Ini berada di titik nol, alhamdulillah ya. Salam Rektor, salam Forum Rektor PI, salam Persatuan Insinyur Indonesia. Ini adalah tengah-tengahnya negara kita, ini titik ini.
dari Sabang, Sepaku, Merauke. Nah ini ditarik dari Sabang, Sepaku, Merauke. Ini titiknya, tengahnya. Ibarat manusia itu pusarnya. Pusarnya negara kita. Kita berterima kasih. Kita sudah di titik 0 Pak Camat ya, Pak Camat Sepaku Negara ya. Oke, Jadi yang perlu saya sampaikan, kami semua dari rombongan Kalimantan University Consortium berupa rektor. Ini saya tanya Pak Camat nih. Kira-kira saya rektor Uniba. Rektor pertama yang pegang ini siapa? Kalau rektor belum ada yang pegang. Kecuali ya kita yang Dia ada yang pegang ya. Dia rektor juga. Tadi sempat dudukin saya Pak. Dipanggil polisi itu tadi. Hal ini udah lama saya viralkan waktu saya peluk gini kan. Saya meluk gini. Ini Pak sambil kita pun sama-sama. Sambil kita berdoa. Mudah-mudahan warga Kaltim juga ikut di otorita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan mudah-mudahan orang Sepaku tidak ditinggalkan. Amin. Saya bersama Camat Sepaku Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Rektor. Ini kita sedang berada di di nantinya Pak Camat sini Pak Camat. Ini nanti istana di sini ya? Ya, saya istana dengan model Garuda itu ya. Ke sana Pak ya? Iya. Ya, alhamdulillah kita semua dari tidaknya kita udah menginjak. Menginjak. Dan dulu saya mau nanya dulu Pak Jokowi biasa NDJ di mana? Di sini. Saya keluar. Sudah jadi tuh. Oke. Iya, alhamdulillah kita sudah sampai di Istana Paku Negara. Utama itu kita akan sekarang kita terima, tapi nanti kita akan berjuang. Paku Negara, Mangku Negara, Dono, Paku Alam. Dan kami mohon kepada bapak-bapak yang ada di belakang untuk mengkosongkan. Kemarin saya usulkan Sepaku Negara dan karena Sepaku. Oke, macam-macamnya kita setuju nanti kita biar aja dia betul kain dulu. Ini kasih kopi biar mudah. Tapi nanti Pak, bos-bos bingung Pak. Karena Nusantara itu kan Kalimantan yang tergabung dalam Kalimantan University Consortium mendukung Penajam Pasir Utara, Kutai Kertanegara sebagai ibu kota negara. Dan hari ini kita menyatakan bahwa ibu kota kita adalah IKN Nusantara. Semangat. Hari ini Apindo berkunjung ke IKN saat ini di titik 0. Kalau misalnya dari Sabang sampai Merauke, Sabang Sepaku Merauke jaraknya sama persis. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ketua? Kita Apindo Kalimantan Timur berkunjung ke titik 0 ini menyatakan bahwa Apindo Kalimantan Timur mendukung sepenuhnya pemindahan ibu kota negara. Kita tambahkan saya Ketua Satgas IKN untuk Apindo dan tentunya sesuai dengan arahan Pak Ketua kita akan mengawal dengan seksama, akan membantu mempersiapkan SDM Pak Ketua ya. Terus akan mengawal sebagai kota yang betul-betul kota kebanggaan Indonesia dan kebanggaan dunia. Kebanggaan Indonesia karena ini pertama kalinya dalam sejarah kita buat ibu kota yang unik di tengah hutan. Yang kedua untuk dunia karena kita masih mengupayakan bahwa meskipun ini menjadi ibu kota, hutannya tetap untuk kebaikan atau jantung dunia. Kita berdoa semua mudah-mudahan upaya ini kita kawal dengan sungguh-sungguh dan insya Allah Apindo tadi pagi sudah kerjasama dengan PII juga akan saling menunjang untuk suksesnya ibu kota negara ini, ibu kota kebanggaan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apindo jaya, berdaulat dan kuat. Apindo
mandiri, berdaulat dan kuat. Terima kasih. IKN Nusantara. Sekitar helipad ya, di sini ada ketua Apindo Kalimantan Timur dan teman-teman pengusaha Pak. Terus ada Pak Sekjam nih yang tidak pernah lelah mengawal kita semua. Pak Ketua Umum, silahkan ada mungkin mau disampaikan selaku Ketua Apindo. Ya, kami selaku Ketua Apindo Kalimantan Timur sangat mendukung pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur ini. Luas aja kan. Beda dengan Balikpapan. Kita berada di kawasan Istana Negara yang akan dibangun untuk ibu kota negara kita. Di sana nanti Garuda menghadap ke laut. Teluk. Jadi posisi istana nanti madep ke sana. Nah ini ke depan mudah-mudahan kita semua bisa menyaksikan dari hutan sampai ke jadi istana. Kalimantan Timur. Mudah-mudahan semua panjang umur. Dan untuk membangun istana kita berharap mudah-mudahan Apindo bisa berkontribusi untuk IKN yang lebih bagus ya Pak Ketua ya. Amin. Iya. Apindo. Nusantara, maju bersama, maju bersama, mantap. Selamat atas dilantiknya Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara dan Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara. Gempa ke-7 kalinya di Pasir. Tadi kan kita tahu penyebab gempa itu apa? Baik, terima kasih Pak Rektor. Jadi kami memandang bahwa pertemuan ini merupakan tugas bersama kita semua. Agenda bangsa. Pak, makasih banyak Pak. Terima kasih. IKN Nusantara, tepuk tangan lagi dong. Saya baca semua komentar. Saya meyakini bahwa masyarakat Indonesia lebih dari 90% meyakini bahwa IKN itu benar. Pertanyaan. Ya, jadi waktu di 2 Agustus itu belum ditetapkan penajam sebagai IKN. Pertanyaannya sederhana. Kalau dibangun gedung pencakar langit di Sepaku, boleh nggak bisa nggak? Dan dia menetapkan tidak hanya ujung-ujung karena keinginan dia. 2014 akhir Desember sudah melakukan memerintahkan kepada Ketua Bappenas, Kepala Bappenas, Pak Andri Nur Chandra. Berjalan, misalnya rencananya APPR. Ya, itu saya kan sama teman-teman yang ya. Ceritakan Pak, silahkan. Wah ya, pertama terima kasih nih Pak Rektor nyampe ke studio Aksi Literasi. Alhamdulillah. Ya, sejarah ini dimulai. When you keep it down in Indonesia, is your future. There are two jobs. If you keep it down, is in this statement. Not only for the student, not for the alumni, but for the dean lecturers now. So support the policy. You know, East Kalimantan, where this I call Sepaku Negara, sekitar Penajam Pasir Utara, Negara, it's the center of Indonesia. If you draw line from Sabang to Merauke, it is the center of Indonesia. And this is the future of Indonesia. University of Balikpapan is one of the universities in Indonesia as the supporter of this sport. Universitas Balikpapan, Pak Isra, lalu para dari unsur Pinda, Pak Wakapolres ya, yang hadir, lalu bapak-bapak ibu dari jajaran pusat dari Rektor Uniba yang juga Ketua Forum Masyarakat Adat Nusantara, Formatura, menyambut baik apa yang sudah menjadi pemerintah kemarin Pak Jokowi dengan Badan Otorita, tim Otorita IKN dan menyatakan bahwa beliau akan ikut memperhatikan masyarakat lokal. Ini PT 0 IKN dipegang oleh kedua penggagas, pendiri dan yang menentukan IKN di Kalimantan Timur. Terima kasih. Silakan. IKN Nusantara Indonesia Jaya. IKN Nusantara Indonesia Jaya. Ada komentar Pak Menko, silahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini nggak lagi.
178. Harus tanggap. Terkait dengan kalau saya berpikir gini, kita memberikan pelajaran kepada masyarakat berbasis ini pelatihan apa sebenarnya yang mereka lakukan. Ada skemanya misalnya tersedia pelatihan-pelatihannya. Dan ini sudah diidentifikasi, ini adalah runway 07. Nanti kita akan coba petakan lebih rinci bersama tim. Terima kasih. Ada lagi? Amin. Dari dir. Oke, lanjut. Sesuai apa yang disampaikan oleh IKN. IKN. Oke, mantap. Indonesia. Ada hadir di sini juga Rektor Uniba Profesor Izradi Nur. Kalau saya Isra Nur, dia Izradi Nur. Baik, dengan ini resmi sudah dibuka acara-acara kegiatan kita pada siang hari ini, dan mohon izin kami persilakan untuk berkenan dapat berfoto bersama terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Silau, Bang. Doa. IKN Indonesia Jaya. Bolu Pasir. IKN. Bolu Pasir. IKN. Bolu Pasir. IKN. IKN. Nusantara. Rektor Uniba Profesor Izradi Nur. Kalau saya Isra Nur, dia Izradi Nur. Hasil lebih afdol kalau pakai dia seragam. Oke, saya mewakili institusi. Wahelaka. Yes. IKN. Nusantara. Indonesia. Jaya. Ini Ormawa, kemudian kita ini salah satu model kerjasama kita dengan Pertamina. Jadi ini orang dilatih nih, mereka dilatih. Ini Pak Dekannya. Apa dilatih? Nggak apa-apa. Yang penting saya ikut. Uniba. Yes. KLHK. Yes. IKN. Nusantara. Indonesia. Jaya. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga IKN Nusantara merdeka dari banjir, polusi, macet, pengerusakan hutan, dan mengupayakan agar IKN Nusantara bangun jiwanya, bangun badannya. Masukkan paku ke dalam botol, kemudian lomba balap karung dan lomba di depan. Pekerjaan ini sudah matang, Pak. Ya, apa lagi yang jalan sekarang? Untuk wilayah Pak, Paku, Pak. Nah, gitu ya. Iya, jalan seluruh yang ini Paku. Jadi jalan kabupaten ya. Jalan kabupaten. Untuk dalam provinsi kami tidak menangani karena sudah ada ranahnya. Akal sehat. Uniba itu artinya Universitas berakal. Saya. Ayo Pak Rektor. Sejatinya. Pak Rektor boleh karena ia telah menyediakan semua keinginan seperti cinta. Salam Srepeo. Terima kasih. Uniba.
senang Uniba itu memperlihatkan betapa pentingnya metodologi, betapa pentingnya argumen dengan data, betapa pentingnya mengatur pikiran dengan logika yang tajam. Jadi saya anggap bahwa Uniba ini semacam laboratorium pikiran. Kita bisa olah semua isu publik dalam persahabatan akademis, jadi nggak ada soal yang kemudian jadi masalah pribadi itu. Jadi ilmu pengetahuan ditumbuhkan dalam ruang yang diasuh oleh para pemikir bebas, free thinker. Dan itu intinya saya senang ada di Kaltim karena Kaltim membuktikan pemikir bebas itu berlebih sebetulnya di Indonesia. Nah, Uniba ini universitas berakal dan surplus pikiran di bawah pimpinan rektor yang adalah juga pengamat sosial yang tajam. Makasih. Oke, mari saya selamat. Oke. Ya. Saya Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan, yang juga Ketua Dewan K3 Nasional untuk Komisi 2, sekaligus tim ahli tim transisi otorita IKN. Kami ucapkan selamat dan kami berharap teman-teman para pakar dan ahli K3 se-Indonesia untuk ikut mendukung menjadikan IKN sebagai kota yang sehat, aman, dan selamat. IKN, tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Konstruksi tahap 1 pada hari ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara terdapat kesalahan kata. Dan hari ini kita ada demonstrasi produk. Setiap tempat dimanapun itu banyak sekali. Itu kalau Beliau urusan, Pak. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Dr. Insinyur M. Isradi Zainal, MT, MH, MM, Des, CAAE, AN, IPU. Wah, ini gelar yang sangat luar biasa Pak Rektornya. Ini cukup, ini kalau saya waktu kuliah ini kayaknya saya tidak bisa capai ini gelar sepanjangnya ini Pak Rektor. Nah, Indonesia, Jaya, IKN. Ini apa nih? Banyak tulisan dari Amerika juga luar Amerika yang bilang itu IKN itu akan merusak Indonesia juga harus jadi IKN. Jangan sampai paradigma lama yang biasa. Ya, jadi saya bilang yang akan dibangun 900 hektar, terus hutan tanaman industri yang akan dikelola. 2019 hutan itu 50%, nanti yang ada 20%. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKN Nusantara Indonesia Jaya. Mas Yayat mencoba untuk melakukan semacam talk show mungkin Mas ya, lebih enak diskusi di mana teman-teman nanti bisa memberikan masukan, kemudian juga yang terpenting teman-teman di Zoom ya juga dapat memberikan catatan-catatan kepada kami untuk kemudian nanti kami coba bacakan. Diharapkan dari pagi sampai dengan nanti sore yang bisa ya kita mencoba mendapatkan masukan untuk penyempurnaan dari konsultasi publik ini. Mungkin selesai, jadi masih ada waktu nanti ke depan untuk memberikan masukan-masukan dan catatan-catatan dari teman-teman semua, baik yang hadir secara offline maupun online. Udah punya pengalaman, kita solusir gitu ya kegiatan. Kita
Sampai di mana proses pembangunan IKN di lapangan aja, Pak. Kalau tadi kan sudah disampaikan Pak Dedi, sudah tender, udah berkomitmen bekerja sama dengan partner lokal. Kenyataannya ketika Bapak ada di Balikpapan seperti itu enggak sih? Iya, jadi sebenarnya tadi saya sudah sampaikan. Kan yang pertama, kalau bicara pembangunan infrastruktur IKN, ada yang sudah dibangun sebelum IKN diumumkan, ada yang sudah. Misalnya Sepaku Semoy itu sebelum IKN. Jembatan Pulau Balang sebelum IKN. Jalan-jalan yang sekarang memang masih di bawah Kementerian PUPR, itu tidak dalam konteks IKN, misalnya yang menghubungkan antara Penajam dengan ibu kota negara. Nah, yang perlu saya sampaikan juga bahwa kan kita sama-sama dengar kemarin tanggal 30 baru tanda tangan kontrak kan, yang misalnya untuk tahun 2022 itu sekitar 5,3 triliun. Kemudian nantinya ada sekitar, tadi sudah saya sampaikan kalau saya tidak salah, yang pasti tahun 2022-2024 sekitar 43 triliun. Nah, ini akan mengundang kita semua, tinggal kita saja mencari sumbernya. Di sumber juga kan kelihatan semua dana untuk sementara itu di Kementerian PUPR. Ada misalnya untuk tahun 2022 saja Ditjen Sumber Daya Air 42,8 miliar atau dan seterusnya sudah ada. Uniba untuk nanti IKN Nusantara. Ini diwakili oleh tim ahli Otorita IKN Bapak Isradi Zainal. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Kedutaan Besar Negara Sahabat Indonesia telah bersama kita dari negara Belanda, Ibu Natasha van der Does dari negara selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama pada Bapak Ibu. Oke, pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa otorita memegang tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bahwa Ibu Kota Nusantara itu punya 3 tujuan. Yang pertama, kota dunia untuk semua. Jadi kota dunia untuk semua. Jadi suatu saat itu sudah difisikkan bahwa kita akan punya ibu kota yang mungkin kalau kita bayangkan tidak terbayangkan, salah satu kota terbaik di dunia. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah simbol identitas nasional. Makanya Pak Jokowi menyatakan bahwa namanya Nusantara. Jadi untuk semua. Mengutip perkataan Bapak Gubernur dalam berbagai kesempatan bahwa Nusantara atau Ibu Kota Nusantara itu untuk semua suku di Indonesia. Yang ketiga adalah penggerak ekonomi masa depan. Tim konsultan perwakilan. Kayak aja ya, nggak pakai baru lagi ya. Nanti kita biasakan sudah tidak memakai baru, tapi ibu kota negara saja. Ya, jadi IKN. Baik, Bapak sekalian. Nah hari ini kami kebagian dalam hal memandu Nusantara kan? Nusantara ya? Ibu Kota Nusantara sekarang jadi IKN itu Ibu Kota Nusantara. Wabarakatuh berkatu. Pertama, Pak Rektor, kami persilakan Bapak. Saya Isradi Zainal, Rektor Uniba, sekaligus tim ahli tim transisi IKN. Nah, untuk diskusi terkait kereta ini sudah beberapa kali kita laksanakan. Akan tetapi kan kita punya panduan. Panduan itu selain undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Kalau saya tidak salah sampai 2024 itu mungkin untuk kereta tidak ada, ya kan? Tadi disampaikan kereta gantung di 2024. Nah, dari sisi saya kan kalau kita bicara kereta itu, kalau saya secara khusus setelah kajian mendalam, ini salah satu unsur yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya. Dan setidaknya kalau misalnya belum ada di Perpres, ada tambahan atau ada kalau
menambahkan karena kota di dunia dimanapun salah satu yang menonjol adalah sistem transportasi massal. Kalau dia nyaman, orang akan malas pakai kendaraan pribadi. Misalnya kita di Jepang, berangkat jam sekian, tiba jam sekian. Itu sebenarnya konsep yang harus diterapkan di IKN. Nah yang kedua, kita belajar dari Jakarta. Waktu Jakarta dibangun Bandara Soekarno kan kereta tidak ada awalnya gitu kan, sehingga membutuhkan biaya tinggi karena tol pertama. Kalau saya sih penting dan mendesak untuk disampaikan ke pemerintah untuk dari bandara, khususnya dari sini ke stasiun central station, kalau misalnya di luar negeri itu di IKN lah, itu mohon dimasukkan itu, karena kalau tidak seperti itu ancaman macet dan polusi ke depan itu pasti terjadi. Jadi transportasi massal adalah suatu keharusan, seberapa mahal pun biayanya. Kalau mau menghindari itu, karena kalau terlanjur banyak kendaraan itu susah diatasi. Terus yang kedua yang saya mau sampaikan, untuk kereta gantung tadi disampaikan di 2024 kami juga banyak diskusi secara internal. Kalau saya, karena kan ini biayanya tidak sederhana, tidak murah, baik kereta gantung maupun yang lain. Yang penting yang coba antisipasi sekarang, karena 2-3 tahun yang akan datang itu jangan sampai kita akan terkait tapi macet di Balikpapan gitu. Saya sudah bisa bayangkan, jangan sampai kayak Bogornya juga, kayak Tangerangnya juga gitu. Jadi memang harus ada akses langsung loncat ke sana. Karena setahu saya dulunya kita mau bangun VIP di bandara, di titik 0 itu menjadi akan ditinjau kembali dengan adanya wacana untuk bangun lagi, ya kan? Oke, terus yang satu hal yang saya mau sampaikan juga terkait transportasi ini, khususnya kepada Kementerian Perhubungan. Tadi ada yang sempat ditanyakan nanti apakah biayanya akan dilaksanakan oleh otorita atau tidak. Kalau saya sih skemanya seperti ini aja kan. Di Indonesia ada daerah-daerah atau bandara kan tetap ada dari Kementerian Perhubungan. Sama sekali misalnya bangun infrastruktur ada dari Kementerian. Itu jadi sinergi semua pihak. Bahasa kerennya, kalau misalnya ada 80 triliun misalnya untuk membangun sistem transportasi yang biasanya seluruh Indonesia, atau misalnya Jawa saja atau Sumatera saya kali ini dialihkan ke Kalimantan Timur ke Timur. Itu aja jumlah poin penting yang saya sampaikan. Jadi transportasi massal suatu keharusan, kenyamanan itu dibutuhkan oleh transportasi massal. Kita jangan apa istilahnya, jangan mengulang kesalahan yang sama. Apalagi misalnya saya sudah meyakini perusahaan mobil itu akan mencoba secepatnya, jangan sampai kita terlambat. Kita harus meniru Singapura. Dulu waktu MRT-nya mahal sekali, walaupun dia dibuatkan masyarakat untuk menyampaikan sesuatu. Ini harus di sana Pak, betul Pak. Jadi kalau tadi Bapak mengusulkan ya, jangan sampai 2-3 tahun ke depan IKN sudah mulai beroperasi gitu ya, IKN sudah mulai ada, ternyata akses menuju ke sana macet ya di Kota Balikpapan dan sebagainya. Nah ini betul Bapak dan akan menjadi perhatian kami. Memang KPI kami Pak di tahun 2030 itu nanti kereta bandara harus sudah ada Pak. Jadi akan kami siapkan Pak, akan kami rencanakan seperti tadi arahan Bapak ya. Kami juga berharap di 2030 itu kereta bandara sudah bisa melayani masyarakat. Di samping tentunya dari teman-teman di Jendara juga menyiapkan moda juga Pak untuk menuju ke bandara, karena dari PUPR juga sudah menyiapkan jalan tol Pak, jalan tol di mana memang KPI-nya akses ke bandara kurang dari 30 menit ya Pak ya. Siapa Bu? Bapak Kepala Badan. Semoga buku ini dapat dijadikan referensi penting dalam kita memandang, melihat dan mempelajari bagaimana keberhasilan dan suksesnya ibu kota negara itu di Provinsi Kalimantan Timur. Oke, siap. Dr. Isradi Zainal, yaitu Rektor Universitas Balikpapan. Untuk itu kami
mengucapkan selamat datang Pak di tempat ini, dan sebelum kita mulai mungkin izinkan saya membaca ringkasan CV daripada Dr. Isradi. Soalnya anginnya kenceng. Kan tahun depan kan tahun politik. Tes kebersamaan antar kementerian lembaga ataupun antar instansi baik itu adat dan komponen masyarakat lainnya. Ya. Indonesia. Oke. IKN Nusantara. Insya Allah semua alumni K3 akan berkiprah di ibu kota negara. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karya Rektor Uniba. Ya. Ya. IKN yang sudah ditulis dalam buku oleh Rektor. Kira ini satu hal yang bagus dan menjadi referensi buat kita semua. Siapapun yang ingin tahu tentang IKN, baca buku yang sudah ditulis oleh IKN. Ya siap Pak Menteri, yang pasti besok kita sama-sama. Tapi besok saya sebagai otorita IKN. Oke. Siap, terima kasih. Siap. Ini adalah salah satu buku yang banyak yang kuat karena ini baru, dan ini saya kira menginspirasi dan menyampaikan kita bahwa IKN adalah kota negara baru, kota negara kita yang baru, dan masa depan kita ada di sana, masa depan pemerintah di sana. Jadi kita harus menyatukan anak bangsa ini untuk bersama-sama membangun kota kebanggaan kita. Ayo sama-sama ke IKN, sama-sama berkontribusi buat IKN. Ada kesan terkait dengan ya. Selamat Pak Rektor yang telah membuat buku ini bisa berbagi ya kepada teman lain yang mungkin banyak tahu siap IKN. Siap, terima kasih. Thank you. Baik, ini buku yang luar biasa dari Pak Isradi Zainal, Pak Rektor, yang saat ini banyak mencermati dan mengawal IKN yang ada di Kalimantan Timur. Semoga buku ini bisa terus menginspirasi dan menjadi kerangka yang sangat holistik ya, sekaligus pendekatan saintifik untuk pembangunan IKN. Selamat, Pak Rektor. Jadi karena ada IKN Nusantara, ini buku yang ditolak kita semuanya untuk pengembangan IKN yang akan datang. Kawan-kawan juga sudah menyiapkan sejak awalnya, masih akan sebutkan Indonesia. Penajam Pasir Utara ke Kalimantan Timur. Ya. Kenapa saya demikian? Jadi Prof. Mahfud ini pakar hukum. Jadi kalau di IKN Nusantara itu sudah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 17, Peraturan Presiden Nomor 62, 63, 65. Nah, saya saja butuh ini kita butuh pencerahan dulu semua itu Prof. Mahfud. Apakah Prof. Mahfud sependapat bahwa adalah benar pemindahan IKN itu dalam keadilan ekonomi untuk pemerataan dan lain-lain. Jadi Prof. Mahfud sekedar saya menyampaikan Kalimantan Timur, Rektor Universitas Balikpapan hasil itu bahwa memang benar salah satu yang bisa membuat Indonesia ke depan
adalah pemindahan ibu kota Nusantara ke Kalimantan Timur. Itu aja Prof. Terima kasih. Gerakan tersebut salah satunya adalah revolusi mental untuk memperkuat ketahanan, kualitas, dan peran keluarga serta masyarakat. Revolusi mental merupakan gerakan untuk mengubah cara pikir. Baik, ini buku yang luar biasa dari Pak Isradi Jainal, Pak Rektor. Silakan Prof, apa yang ada yang mau disampaikan? Ini adalah salah satu buku yang banyak. Jadi karena ada antara ini buku yang ditolak kita semuanya untuk pengembangan IKN yang akan datang. Kita kawan-kawan sebelum sudah menyiapkan sejak awal masih akan sekitar luar biasa. Relevansi pendidikan dan seterusnya, termasuk pendidikan vokasi, menjadi hal yang ditekankan pada kami dari kita semuanya, dan tentu kawan-kawan rektor siap untuk menyambut dan mensukseskan semua gagasan yang dimasukkan untuk perbaikan dari persiapan generasi emas Indonesia tahun 2045. Dan tentu kami sangat berterima kasih untuk semua gagasan. Sekali lagi Forum Rektor dan seluruh pimpinan perguruan tinggi. Terima kasih Bapak. Wakil Rektor bidang keuangan. Dia profesor dari Chulalongkorn University, wakil rektor bidang kerjasama, terus temannya yang dari Chulalongkorn. Pak, Profesor Pembina yayasan. Sit down. The owner of. Oh iya, beliau mau Bapak dan Ibu pimpinan pemerintah Provinsi Kalimantan Penajam Pasir Utara, Bapak-bapak dan Ibu dari tingkat kecamatan, dari tingkat desa, para tokoh masyarakat, tokoh adat, para alim ulama, Bapak-bapak dari TNI Polri, pemerintah kabupaten kota, dari kecamatan, dari desa, dari warga, dari tokoh masyarakat, tentang seperti apa kita harus membangun ibu kota kita ke depan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, di dalam suatu tata ruang yang harus kita ingat, ini bukan sekedar rencana tata ruang, tetapi ini adalah rencana. Dan yang paling penting dari suatu rencana adalah rencana yang baik adalah rencana yang dapat diimplementasikan. Ukuran sukses atau tidaknya rencana ini nanti adalah kita lihat pada saat pelaksanaannya. Secepat apa dia direvisi. Semakin cepat dia nanti direvisi, berarti itu artinya ada data, ada fakta yang luput kita dapatkan pada saat proses perencanaan. Nah, oleh karena itu, biar perencanaan ini agak panjang usianya nanti, tapi bukan berarti merevisi itu adalah sesuatu yang haram. Merevisi rencana tata ruang itu adalah suatu cara untuk memastikan bahwa rencana tata ruang itu memang relevan dengan kebutuhan ruang yang akan dibangun. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pelopor. Mohon izin Bapak untuk dapat bertahan di depan. Kami undang kepada Bapak Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Itu saja yang dapat kami sampaikan.
dua hal ini saya minta prioritas. Yang kedua kita ada sana, yang ketiga itu energi baru terbarukan. Jadi kan kalau bicara energi baru terbarukan kan tadi semua disebut tenaga surya. Kan kalau bicara seperti itu kan harus ada kajian, harus ada apakah layak untuk tenaga surya itu. Karena ini sampai hari ini memang kami lagi mencari apa yang paling pas dari energi baru terbarukan di Nusantara ini. Yang pasti angin tidak dan yang lain. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kalau ada ya kita memang harus tahu itu Pak Sunarto. Iya pinter datanya bagus, datanya bagus. Dia pernah di Pemda, ya, di masyarakat situ juga tinggal. Jadi sebenarnya ada diskusi, ya hanya berbiaya tinggi. Manggilnya ke Ibu Diani Bunda ya. Bun. dia lapor semua sampai segini lapor. Saya udah sampaikan juga ke Bu Diani untuk Pak Imam, saya udah ke Pak Imam juga kalau nanti salah satu narasumber Mas Sunarto bahwa ada perencanaan. Tapi setahu saya itu hal yang pertama dibahas terkait dengan itu air, lingkungan, uang. Ya. Tapi insya Allah setahu saya sementara tahun lalu itu ada sudah ada konsep khusus untuk menangani. Makanya kalau sepatu semua itu sudah dihitung ya kan sampai 2030 air aman dulu sementara sambil disiapkan perhubungan. Tapi banyak, tapi insya Allah harus semua. Jadi itu poin-poin itu aja memang yang tidak akan dijawabin. Nah ini saya ditantang kalau tidak habis air di tahun sekian budaya saya. Jadi ya kita orangnya sepakat. Tapi tidak apa, suatu hal yang sangat bagus untuk dibahas. Yang sampahnya Pak, yang bagaimana kita mengubah sampah ini dengan apakah dengan menggunakan insinerator? Iya, ini luas sekali sebenarnya menurut saya. Jadi kan yang dibangun dulu kan kawasan pusat pemerintahan yang sekian hektar. Itu aja jadi tidak mungkin kalau kita mau bahas, kalau mau bahas dan semua pasti kita selesaikan. Kita tidak akan ada. Yang paling utama juga kan sekarang masih siapa yang punya wewenang otoritas. Apakah pelajar, apakah Kalimantan Timur itu memang untuk proses saya rasa ada kuliah sudah banyak konsep itu terkait persampahan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi dengan Pak Isak yang S3 banyak. Tidak perlu banyak saja kan banyak kepala saya memang mengawal secara khusus semuanya. Oke Pak, ya. Sampai ketemu lagi. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Bapak Azrul Subhanallah. Saya menyerahkan buku saya. Beliau adalah seorang intelektual dan mungkin ada komentar atau ucapan. Ya saya kira pertama apresiasi nih luar biasa Pak Dr. Isradi Zainal. Ini gagasannya yang dimuat di harian Kaltim setiap hari dibutuhkan ini. Nggak banyak orang yang membutuhkan gagasan ini. Saya kira good ini dan ini pasti bermanfaat. Ya, terima kasih. Selamat sukses terus. Sama-sama keluarga, sama-sama. And you know there are many issues should be researched in the capacity of the Of course. Department of Social Department of Social Total Quality Management Kaizen. So 私のBalikpapan Daegang. Alliance of Alliance. Yesterday we discussed with Yeah. and we have to coordinate
You are the one. So, you know that I from local university almost as the one member of so this is nice to see you discuss here. Okay, thank you. Okay. Okay, thank you very much. I just want to know your level. Okay. Okay, thank you very much. I just want to know your level. Jadi saya menggarisbawahi bahwa kesadaran itu penting, kemudian kolaborasi itu juga saat ini yang biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Otorita IKN, Bapak Doni Rahayu yang sudah berkenan untuk hadir di tengah-tengah kesibukannya dan memberikan arahan kepada kita semua pada hari ini. IKN! Nusantara! IKN! Bebas Malaria! Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Demikianlah rangkaian acara pembukaan pada pertemuan koordinasi IKN Bebas Malaria. Untuk selanjutnya, selamat. IKN Nusantara, Indonesia Jaya. Sudah berapa lama? Kita pengerjaan 4 bulan kurang. Oke, kalau berkenan bisa naik kelas. Ada tahap selanjutnya biasanya antara riset, makin proses penelitian. IKN Nusantara, Indonesia Jaya. Satu lagi, IKN Nusantara, Indonesia Jaya. Terima kasih, selamat. Ya. Nggak ada spionnya. Belum ada spionnya. Iya. Oke ya. Enggak, Pak. Mundur aja, langsung mundur aja. Mundur otomatis. Ya, otomatis ya. Dalam persiapan. Ya, oke. Tunggu ya. Keren. Temannya. Ya, wisuda hari ini ya seperti rutin kita laksanakan, hanya terasa istimewa karena yang datang kepada ibu kita Nusantara. Nah, dengan demikian ini memperkuat eksistensi kita sebagai universitas terdepan dalam mengawal IKN. Menegaskan terus memperlihatkan juga kepada kepala otorita bahwa kita berkomitmen memberikan ilmu pendapatan dan serta semangat bergerak sebagai contoh. Kita memperlihatkan bahwa kami mengucapkan selamat atas terbitannya buku IKN Nusantara dari Pakunagara Indonesia dan India. Selamat atas musik pemikirannya. Siap. Ya, makasih ya. Biasa. Yang warga di kawasan pusat pemerintahan yang misalnya tanahnya terambil
semua anaknya, karena itu tidak seberapa, saya sudah hitung hanya berapa kepala keluarga, supaya dijamin sama negara untuk bisa dapat beasiswa perguruan tinggi. Hitung-hitungnya sedikit, itu juga bagus karena akan bagus untuk negara ke depan. Jadi simpulannya begini, saran saya masukkan aspek manusia dalam mengendalikan potensi keamanan. Jangan tidak adil kepada mereka. Satu. Yang kedua, berikan apa yang mereka minta. Yang ketiga, didik mereka. Tadi di slide semua kan tidak ada yang bilang, oh kita misalnya kayak gini, pelatihan yang dilakukan Naker, pelatihan yang dilakukan PUPR, itu saya rasa kalau misalnya aspeknya Kamtipmas, itu polisi bisa masuk, memberi pelatihan integritas, pelatihan apapun namanya. Jadi ada paket kepolisian, karena memang harus membina gitu, karena memang tugas kepolisian adalah membina. Itu aja sekedar penyampaian. Saat ini hampir 200 orang dilatih sama Kementerian Naker. Akan tetapi tidak cukup 50%, dan ini ya, bahkan ada yang bilang janji Mutaroy. Ini saya harus terbuka supaya kita antisipasi. Biar baik-baik dulu asal kita antisipasi. Yang kedua, ada untungnya juga ketika IKN ada 800 orang lebih orang Kalimantan Timur dilatih secara gratis. Ya kan, hanya kalau yang di PPR harus dengan cepat. Ya memang kebetulan karena memang dibangun konstruksi. Nah makanya tadi polisi bagus bahwa komunikasi. Semua yang dilatih boleh saya tadi sampaikan. Ini untuk bisa dipakai tahun sekian, bisa antisipasi sekian. Nah, itu aja saya sampaikan. Mohon Pak Polisi masuk juga untuk mendidik anak-anak kecil atau semua untuk menjadi, kalau di Jepang misalnya mulai dari bayi lah, mulai dari TK, itu saya rasa bisa kita lakukan. Karena secanggih-canggih apapun, sekalipun smart security, kalau bukan orang yang kita bina, itu akan rusak. Kita berharap masa depan Indonesia adalah SDM yang unggul, SDM yang berintegritas, SDM yang bagus. Makanya kepada otoritas saya bilang, kita tidak usah bicara IKN yang smart, green, blue, sustainable, atau yang lain-lain. Tapi yang paling utama, IKN yang bersih, sehat, aman, hijau, dan jaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya ini diperlukan untuk yang terdekat. Bersih apa? Bersih rekrutmen, bersih apa? Bersih SOP, bersih apa? Kita ingin, kita memimpikan IKN itu adalah negeri yang bebas korupsi, kolusi, dan moncoisme. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami nanti akan mencoba bertanya juga kepada PUPR. Ada pengalaman di Jepang. Di Jepang itu salah satu cara menangani persampahan itu diawali dengan orang di rumah sendiri. Jadi sejak di rumah atau di organisasi itu sampah itu sudah terpilah secara negeri warna dengan kemasan masing-masing. Kalau kami kebetulan di Balikpapan ini ada percontohan yang kami pakai yang kerjasama dengan Jepang, yang memang warganya itu diajar, karena kita kan ini masalah kita sekarang ini kan warga yang tidak disiplin mengatur. Terus misalnya kalau sampah itu bergabung satu sama lain itu kan susah dimanfaatkan. Kalau di Jepang terkait misalnya truk tadi itu kan sejak di rumah kemudian di tempat itu sudah terpisah sampahnya, sehingga sampah yang sudah terpisah itu dia ada semacam kayak mobil, tapi kayaknya mobil molen gitu. Jadi sampah yang bisa diolah langsung diolah di mobil satu berjalan gitu. Itu yang saya lihat dengan mereka. Jadi simpulannya seperti apa? Satu, bahwa kalau mau mengolah sampah, pendidikan untuk warga itu mesti sejak segini mungkin disiplin dalam membuat sampah. Nah kalau tadi sempat disebut juga misalnya menjadi listrik, ini saya pengalaman seperti ini. Kalau sampah menjadi listrik itu hampir semua di Indonesia tidak menghasilkan, tidak efisien ya. Nah ini memang kita harus mencoba formula baru yang penting dan mendesak. Sementara sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PI, Ketua Pencapaian Mutu PI dan Sekjen Jajaran Profesi K3 Nasional dan merupakan tim ahli transisi IKN. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih sudah hadir di
IKN, mengawal IKN itu adalah amal jariah. Ini untuk mengawal orang-orang IKN dan Kalimantan Timur. Kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Tidak ada pertemuan, jadi dengan teknik seluruh Indonesia itu punya konsep namanya Blue City. Blue City adalah memanfaatkan alur laut untuk Indonesia. Jadi kalau Selat Malaka kemudian dimanfaatkan oleh Singapura dan kelautannya itu ada sebenarnya impian apakah memungkinkan kalau berubah pelabuhan standar internasional. Jadi IKN Nusantara, IKN Blue City. Ini followernya langsung nambah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya bicara tentang Bapak tadi. Saya ini punya KL apa? Lalu laut kedua Indonesia kedua. Hanya selama ini saya belum melihat secara detail bagaimana pengembangan terkait potensi kelautan yang saya istilahkan Blue City, Blue Economy. Yaitu satu. Terus yang kedua, dan yang terakhir yang saya mau sampaikan, saya sangat setuju kalau saya ini kita kondisikan untuk tidak ada kapal, karena identik kota tidak ada kapal itu adalah kota India. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya bicara tentang Bapak tadi. Saya ini punya KL apa? Lalu laut kedua Indonesia kedua. Hanya selama ini saya belum melihat secara detail bagaimana pengembangan terkait potensi kelautan yang saya istilahkan Blue City, Blue Economy. Bukannya sangat bernas, berbobot, dan saya pikir ini karena kita cinta terhadap bangsa ini. IKN Nusantara, IKN Blue City. Ini followernya langsung nambah ya. Ibu kota Nusantara, materi ibu kota Nusantara yang memang dalam banyak hal sebelum IKN ditetapkan oleh Pak Jokowi pindah ke Kaltim, saya adalah salah satu pendukung utama. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri acara pembukaan kantor Ibu Kota Nusantara. Bersama dengan Bapak Kepala dan Wakil Kepala, bagaimana Pak kesannya setelah? Insya Allah barokah. Kita panjatkan doa supaya kita selalu dilindungi. Apalagi ada doa tadi ya? Ya sama, mudah-mudahan langkah kanan. Selalu mudah-mudahan dalam jalan aman. Insya Allah mudah-mudahan hari ini awal yang Pak tersebut. Amin. Saya tidak tahu. Atau setelah itu 100 ribuan pekerja batasan anu ini apakah meninjau saat pekerjanya sudah banyak sekali atau kapan mulainya ini? Kapan titik anunya, titik batasan masalahnya gitu? Ya. Belum terkumpulnya ini, belum terjadi. Maksud saya gini Bang, kita prediksi gitu ya? Ya, kita tidak mendata yang tukangnya banyak terus kemudian kita data, kita survei tidak, tapi kita memprediksi yang mungkin terjadi, yang bakal mungkin terjadi ya. Iya. Kan misalnya kan beda kalau misalnya bekerja dengan 9.000 orang dengan bekerja dengan 50.000 orang itu kan pasti. Oh iya. Ya pasti beda. Iya, beda. Karena sekarang ini kan malam-malam, sekarang mereka kemana nih?
Sudah ada. Belum ada yang kayaknya Pak Narto tahu nih. Ini aja baru sedikit, gimana kalau udah banyak kan itu Kalau masalah sosial itu berkaitan dengan kebutuhan nanti. Iya. Hah? Ya itu. Judulnya tumpuk toh? 18 berarti. Ya. Bawah-bawahnya. Iya. Jadi ini apa? 16. Iya. Jadi ini harus menyambungkan ini. Cuman memang udah ada konektor. belum. Jadi apa? Iya. Ya. Iya, misalnya kalau mau dipakai nih, pastikan airnya dari mana, ya, supaya listrik dari mana. Nah kalau misalnya dari intake, setahu saya mungkin belum ada konektor ya. Iya. Belum ada belum. Gimana cara menyiapkan airnya, jangan sampai masak itu mau mandi. Iya. Kita harus bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi gitu ya. Hal yang mungkin terjadi melalui kerjasama. Nah kami berharap memang ini dilakukan secara swakelola gitu ya, secara. Iya. Polisinya tambah banyak. Harus sini. Aduh. Iya. Fasilitas olahraga? Fasilitas olahraganya juga ada, Pak. Jadi memang sudah disediakan. Ya, apa? Ini saya buka kamar mandinya komunal. Sama 300 satu kamar 8 orang ya? Iya. Yang jenis bangunan yang lain gimana? Yang kali ya, sudah jalan Bapak. Tapi belum selesai. Ya nggak apa-apa, kita Boleh. Kantor bersamanya PUPR. Kantor bersama PUPR. Ini masjid. Ini masjid ya. Oke. Terus yang di depan lagi pembangunan, nah itu yang tower tenaga ahli. Oke. Oh, belum selesai dia. Belum ya? selesai. Yang sebelah sana? Yang sebelah sana tenaga terampil. Sama ya? Sama. Yang ujungnya lurus ini Pak. Nah itu yang wanita. Satu tower struktur berapa hari? Ini 120. 120 satu tower Bu. Kami berada di kawasan Istana Negara, atas sana kira-kira. Dulu waktu Pak Presiden kemah. Yang di sana juga beliau ya. Presiden pernah berdiri di sini? Belum, kalau ini baru. Oh, berarti Pak Isradi yang pertama. Iya, ini menghadap ke titik 0 yang biasa kita kunjungi. Di sana sepanjangnya subuh kebangsaan dan menghadap ke Teluk Balikpapan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, karena pada pagi hari ini saya berkesempatan menyampaikan orasi ilmiah dengan judul IKN Nusantara Transformasi Menuju Indonesia Emas. Saya sengaja memilih judul ini karena saya berharap nanti alumni Universitas Patompo yang selesai hari ini akan menjadi generasi emas di tahun 2045. Jadi IKN ini, kalau tadi kaitannya dengan transformasi menuju Indonesia emas, adalah sebuah mimpi atau sebuah cita-cita. Sebuah ibu kota yang sudah ditata sejak awal, yang terdiri dari 9 kawasan. Jadi ada pusat pendidikan, pusat riset, pusat layanan sosial, pusat pertanian, pusat perindustrian, itu sudah ditata. Dan ada mimpi, jadi mimpinya seperti ini dalam kaitan dengan transformasi menuju Indonesia Emas. Kita tahu Indonesia Emas adalah 2045, di saat 100 tahun Indonesia merdeka. Mimpi Pak Jokowi begini, bahwa suatu saat saya ingin ada ibu kota Nusantara yang manfaatnya bukan saja untuk Kalimantan Timur, Indonesia Timur, Indonesia dan dunia, tapi juga bermanfaat kepada masyarakatnya. Yang kedua, dalam kaitannya dengan transformasi emas, diimpikan lain dengan I dream of, bahwa saya ingin bahwa IKN Nusantara ini menjadi satu-satunya kota di dunia yang kotanya di dalam hutan, dalam konteks forest city, ya, forest city. Kotanya dalam hutan seperti ini, bahwa di sekeliling IKN itu adalah hutan, di kawasan inti pusat pemerintahan adalah kotanya. Ini yang digambarkan di visi dengan KPI ini. Jadi ketika IKN dibuat, ketika IKN diimpikan bahwa di 100 tahun Indonesia merdeka kita sudah menjadi, sesuai dengan slide, bahwa untuk menjadi kota dunia untuk semua. Dari visi kemudian diturunkan bahwa IKN
itu dibangun untuk menjadi kota dunia yang berkelanjutan. Yang kedua, menjadi simbol identitas nasional. Yang ketiga, menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Karena ini hari bersejarah. Ini juga adalah tulisan yang pertama di IKN yang ditulis. Ya, nih. Dan di hari yang bersejarah ini, saya nyatakan buku IKN Nusantara ini di launching di tempat ini. Dan saya akan serahkan ke Pak Rektor.